Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, terdapat makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, konsumen, dekomposer, atau pengurai. Contoh rantai makanan berikut ini adalah rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut dengan produsen, lalu belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, ular sebagai konsumen tingkat 3, elang sebagai konsumen tingkat 4, dan akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer jamur atau fungi. Selanjutnya, jamur akan diserap oleh rumput. Jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem, umumnya tidak hanya terdiri dari satu rantai makanan, akan tetapi banyak rantai makanan yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Contoh jaring-jaring makanan berikut ini adalah tanaman padi akan dimakan oleh tikus, belalang, dan juga ulat. Sementara itu, ulat dan belalang juga memakan tanaman lain. Kemudian, ulat dan belalang akan dimakan oleh ayam. Tikus akan dimakan oleh ular dan juga elang. Belalang dan ulat juga dimakan oleh katak. Kemudian, ayam dimakan oleh ular. Selain ular, ayam juga dimakan oleh elang. Inilah yang dinamakan dengan jaring-jaring makanan. Daur biogeokimia. Jenis dari daur biogeokimia adalah daur air, daur sulfur, daur fosfor, daur nitrogen, dan juga daur karbon dan oksigen. Daur air adalah sirkulasi yang tidak pernah berhenti, dan air yang ada di bumi, di mana air mampu berpindah dari daratan, lalu ke udara, lalu ke daratan lagi, dan air pun mampu tersimpan di dasar permukaan dengan 3 fase, yaitu cair dengan berbentuk air, padat yang berbentuk es, dan gas yang berbentuk udara. Daur sulfur. Daur sulfur hanya ada di dalam sulfur anorganik yang akan direduksi menjadi sulfida dari yang berbentuk sulfur dioksida atau berbentuk nitrogen sulfida yang mampu memusnahkan makhluk hidup yang ada di perairan, yang akhirnya menghasilkan hewan organik yang telah mati akibat penguraian. Tumbuhan pun dapat menyerap sulfur yang berbentuk sulfat. 3. Daur fosfor adalah salah satu jenis elemen yang paling penting dalam kehidupan, sebab semua makhluk hidup membutuhkan fosfor yang berbentuk ATP yang berguna sebagai energi metabolisme pada sel. Yang keempat yaitu daur nitrogen yang berbentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat, mampu sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan mitra. Nitrogen dikatanya stabil dan sulit bereaksi sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh makhluk hidup. Yang kelima yaitu daur karbon dan oksigen. Sumber karbon di lingkungan adalah karbon dioksida yang dihasilkan oleh makhluk hidup, misalnya dari proses pernafasan atau proses pembakaran, dan gas buang kendaraan bermotor. Kemudian, akan dimanfaatkan oleh tumbuhan sebagai proses fotosintesis, hasilnya adalah sebagai oksigen.